Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pundi-pundi rupiah dari hasil budidaya tanaman porang. Nah, Sobat Senusantara tentu sudah tidak asing lagi ya, khususnya nih bagi masyarakat Pegunungan Pacitan dan sekitarnya, termasuk kabupaten lainnya ya, seperti di wilayah Trenggalek, kemudian juga di Ponorogo, dan mungkin di tempat-tempat lain ya juga sudah mengenal dan tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Porang atau coplok merupakan flora asli Indonesia dan porang ini masih keluarga dekat ya atau kerabat bunga bangkai. Dan perlu diketahui juga sobat bahwa bunga bangkai di Pulau Jawa sendiri ini ada 3 kategori besar ya, seperti suwak yang biasa kita konsumsi ya, bisa dikonsumsi langsung dengan cara dikukus atau mungkin dimasak yang lain. Dan selain suwak ini ada porang atau coplok, kemudian ada iles-iles. Nah, yang laku di pasaran atau merupakan komoditi ekspor ya, khususnya ekspor terbesar di wilayah Jepang, kemudian juga Korea dan di negara-negara lain ya. Dan memang untuk tanaman porang ini ekspor terbesarnya adalah di Asia Timur. Sementara untuk di Pulau Sumatera sobat, tanaman porang ini bukan tanaman porang ya sobat, keluarga bunga bangkai ini yang terbesar di Sumatera adalah jenis Amorphophallus titanum yang merupakan flora langka dan dilindungi undang-undang ya sahabat, karena memang keberadaan yang terancam punah ya. Selain Amorphophallus titanum, di Sumatera juga terkenal Amorphophallus gigas. Nah, selain di Pulau Sumatera, tanaman porang atau keluarga bunga bangkai ini banyak juga ditemui seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi ya, dan juga termasuk di Papua. Nah, selain itu ada spesies-spesies lain yang menyebar ya di seluruh Indonesia. Dan coba yang kita bicarakan saat ini adalah tanaman porang ya, khusus tanaman porang, dan hasil yang bisa diekspor ya selain porang ini seperti di Thailand, di Vietnam ya, di Myanmar itu adalah terkenal tanaman konjak. Dan perlu diketahui bahwa tanaman konjak ini berbeda dengan tanaman porang asli Indonesia. Tanaman porang terkenal dengan perkembangbiakan. Selain dari umbi, ini juga mengeluarkan umbi katak yang tumbuh ya, seperti bintil-bintil atau berupa bulbil ya, yang ada di setiap ketiak daunnya. Kemudian sedangkan untuk tanaman konjak sendiri ini tidak berkembang biak melalui bulbil atau ketiak daun, namun dari umbi seperti keladi. Seperti itu ya sobat. Dan seperti inilah kondisinya setelah panen. Biasanya petani di Pacitan itu pedagangnya langsung datang ke lokasi ya sahabat. Jika panennya itu agak besar, itu langsung diangkut dari lahan. Namun jika sedikit, masyarakat ini biasanya menghantar ke tempat pengepul atau bisa di pinggir jalan. Nah, selain porang, di Pacitan sendiri ini juga terkenal penghasil seperti ini, yaitu pisang ya, komoditi buah-buahan, ada nangka, ada waluh ya, dan juga hasil-hasil bumi lainnya. Dan ini termasuk kelapa. Dan memang saat ini di tahun 2026 memang harga porang sangat melejit dari kisaran Rp10.000 hingga Rp13.000 di tingkat petani. Dan memang harganya fluktuasi, bisa naik dan bisa turun ya. Dan harga pasar yaitu kisaran dipatok sekitar Rp13.000 untuk tingkat petaninya. Dan hal ini tentu sangat menguntungkan atau berupa bola-bola emas ya, dijuluki bola-bola emas karena memang harganya sangat melejit dan menjadi jutawan dadaan seperti itu ya. Hasil porang di Pacitan sangat menggiurkan. Dan tentu kita bisa mengkalkulasinya ya sobat. Jika kita panen 1 ton atau mungkin ada 2 ton saja seperti itu ya, kita bisa langsung aja mengalihkan secara mudah atau secara gamblangnya Rp13.000 dikalikan
1000 misalnya, itu sudah bunyinya berapa gitu. Silahkan dihitung sendiri ya. Saya tidak mau menghitungnya karena lagi nggak punya sobat ya. Masih kecil karena jadi bisa dihitung sendiri aja. Silahkan ambil kalkulator, Rp13.000 dikalikan panenan Anda, misalnya 2 ton, 3 ton, atau 5 ton. Nah, bisa dihitung ya. Nah, seperti itulah sekiranya ya gambaran untuk hasil-hasil pertanian di wilayah Pacitan Utara, di Pegunungan Utara. Nah, ini yang punya ya sahabat, tapi tidak semua hasil bumi itu menghasilkan porang. Jadi tidak semua petani di Pegunungan Pacitan ini bercocok tanam porang, karena memang tidak segampang yang kita bayangkan ya. Kalau tinggal kita menghitungnya saja memang mudah, tapi perawatannya, lagi-lagi perawatannya itu tidak semua atau tidak semulus yang kita bayangkan. Ada kalanya ada busuk batang ya, kemudian juga ada hama-hama lainnya yang memang harus ditangani secara serius. Namun tak ada salahnya ya Anda tetap bersemangat ya untuk bercocok tanam porang, karena memang porang ini sangat menjanjikan di masa depannya, karena ini adalah merupakan bahan pangan dan kita ketahui bahwa bahan pangan ini tidak ada surutnya. Seperti itu ya sahabat. Nah sobat tercinta, itu tadi sekilas informasi tentang tanaman porang atau Amorphophallus mulleri ya sahabat, bahasa ilmiahnya. Dan tetap semangat ya untuk petani khususnya yang ada di wilayah Pegunungan Pacitan. Semoga informasi ini menjadikan inspirasi dan menambah semangat kita untuk bercocok tanam komoditi ekspor, yaitu Amorphophallus mulleri atau porang, atau di Pacitan sendiri bernama coplok. Nah, sekecil apapun yang Anda tanam, maka dunia akan membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Lestari.